Halo sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bunda Jasmine. Pada perjalanan kali ini, kita menuju kota Blitar untuk mengunjungi sebuah situs bersejarah favorit Bunda, yaitu Candi. Candi yang ditemukan pada tahun 1815 dan belum banyak dikenal sampai tahun 1850 ini ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang merupakan Letnan Gubernur Jenderal pada masa kolonial Inggris di Indonesia pada waktu itu. Ya, inilah dia Kompleks Percandian Penataran. Sebagaimana selayaknya sebuah bangunan megah, tentu saja pada kompleks percandian ini terdapat pintu gerbang utama yang terletak di halaman depan di sebelah barat laut. Di sekitarnya kita juga bisa melihat sisa pintu gerbang kompleks candi yang terbuat dari batu bata. Sisa pintu gerbang ini berlokasi di sebelah timur arca Dwarapala. Setelah itu, kita akan disambut oleh dua arca Dwarapala. Kedua arca ini merupakan arca yang mengapit pintu gerbang sehingga dikenal juga sebagai penjaga pintu. Masyarakat setempat menyebut arca Dwarapala ini sebagai Reco Pentung. Di sini kita juga bisa melihat pahatan angka yang bertuliskan 1242 Saka atau 1320 Masehi. Karena kami berkunjung pada masa pandemi, maka jangan lupa kita menerapkan protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak ya guys. Dinamakan dengan kompleks percandian, itu disebabkan karena memang di area ini terdapat beberapa candi yang dibangun pada 3 masa, yaitu pada masa Kerajaan Kadiri, Kerajaan Singasari, dan terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Secara umum, kompleks percandian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu halaman depan, kemudian halaman tengah, serta halaman belakang. Di halaman depan ini, sebagian telah kita lalui tadi, yaitu arca Dwarapala. Kemudian pada sebelah kiri terlihat Balai Agung. Dilanjutkan dengan pendopo teras. Pendopo teras ini terletak di sebelah tenggara Balai Agung. Bangunan ini berbentuk persegi panjang dengan luas 29,05 meter x 9,22 meter dengan ketinggian 1,5 meter. Tempat ini dikatakan memiliki fungsi sebagai tempat meletakkan sesajen dalam upacara keagamaan. Pendopo ini juga biasa dijadikan tempat istirahat raja maupun bangsawan kerajaan lainnya. Sebagaimana Balai Agung, pendopo teras juga dililit teras ular di mana kepalanya menyembul di antara pilar bangunan. Kita juga bisa melihat beberapa relief di tembok pendopo teras ini. Relief ini bercerita tentang kisah Bubuk Sah dan Gagah Aking, Sri Tanjung dan Sang Setiawan. Dari pendopo teras, kita menuju ke Candi Angka Tahun atau Candi Candra Sengkala. Masyarakat Jawa Timur lebih mengenalnya dengan nama Candi Brawijaya yang merupakan bangunan yang paling dikenal dalam kompleks Candi Penataran dan juga digunakan sebagai lambang Kodam 5 Brawijaya. Candi ini, seperti umumnya bangunan-bangunan candi lain, terdiri dari bagian-bagian yang disebut dengan kaki candi, yaitu bagian candi yang paling bawah, kemudian tubuh candi, yang terdapat bilik atau kamar candi atau disebut juga dengan garbagriya, dan kemudian mastaka atau kemuncak bangunan yang berbentuk kubus. Untuk tetap menghormati dan menjaga kesucian dari candi ini, maka ketika kita ingin memasuki ruang candi, kita diharapkan untuk melepas alas kaki. Sebelum memasuki bilik candi, kita bisa melihat patung Kalamakara di atas pintu masuk dan tulisan angka tahun di bawahnya.
Lalu ketika berada di dalam bilik, kita bisa melihat adanya patung Ganesha yang berada di atas Padma. Itulah mengapa candi ini juga disebut sebagai Candi Ganesha. Di candi ini kita juga bisa melihat relief Surya Majapahit yang terletak di atas batu penutup cungkup candi. Puas bermain di halaman depan, kita melanjutkan perjalanan ke halaman tengah kompleks candi. Pada bagian halaman tengah ini, kita kembali disambut oleh dua pasang arca Dwarapala. Arca Dwarapala pada halaman tengah ini berukuran lebih kecil daripada yang berada di halaman depan tadi. Di arca ini terlihat pahatan tahun yang bertulis 1214 Saka atau 1319 Masehi. Arca di halaman tengah ini memiliki usia setahun lebih tua dari arca di bagian halaman depan. Di halaman tengah ini, kita juga bisa menemukan sisa bangunan dari batu dan bata. Ada sebanyak sekitar 6 buah yang terbuat dari batu dan bata. Sisa bangunan ini antara lain candi tanpa penutup atas, batur, dan sisa pondasi dari bata. Bagian paling indah pada halaman tengah ini adalah Candi Naga. Dinamakan Candi Naga karena arsitektur tubuh candi ini dililit oleh naga di sekelilingnya. Di sini juga terlihat penyangga berbentuk tokoh-tokoh yang berkostum raja yang terletak di sudut bangunan, tengah dinding, dan sebelah kiri dan kanan pintu masuk. Relief yang ada di Candi Naga ini merupakan jenis relief buatan motif medalion. Candi Naga ini memiliki luas 6,57 meter kali 4,83 meter dengan ketinggian sementara 4,7 meter dikarenakan atap dari candi ini belum bisa direkonstruksi. Adanya gambar naga yang disanggah oleh 9 orang berbusana raya ini mengisyaratkan sebuah candra sengkala atau angka tahun yang berarti naga mulut sinangga jalma, yang itu menunjukkan tahun 1209 Saka atau 1286 Masehi, di mana masa ini adalah masa pemerintahan Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Bangunan lain yang berada di halaman tengah ini adalah pondasi bata yang terletak di sebelah timur candi. Selanjutnya kita menuju ke bagian akhir, yaitu halaman belakang. Seolah masih menghargai kepercayaan nenek moyang pada masa pra-Hindu, bangunan komplek percandian ini dibuat seperti punden berundak, di mana bagian paling akhir ini adalah bagian paling tinggi dan merupakan bagian paling suci. Di halaman belakang ini, kita bisa melihat candi utama dari kompleks Candi Penataran. Sebelum memasuki kawasan halaman belakang, kita akan melewati pintu gerbang Padu Raksa yang dijaga oleh dua arca Dwarapala. Inilah bangunan termegah di kompleks percandian ini. Ini adalah candi utama. Pada bagian ini, kita bisa melihat 3 buah teras yang memiliki tinggi masing-masing 7,19 meter. Di kawasan candi utama, terdapat arca Mahakala di sisi tangga. Di sini bisa dilihat pahatan angka tahun yang menunjukkan tahun 1269 Saka atau 1347 Masehi. Dari tahun ini kita bisa melihat bahwa candi ini mungkin dibangun atau dipugar pada masa Tribhuwana Tunggadewi, penguasa ketiga dari kerajaan Majapahit. Pada teras pertama candi ini terdapat relief cerita Ramayana di sekeliling dinding candi.
Untuk dapat membacanya, kita harus mengikuti arah prasawiya, yaitu dimulai dari sudut barat laut. Selanjutnya, di teras kedua, terdapat relief berupa cerita Krishnayana. Berbeda dengan relief Ramayana, relief ini dibaca dengan cara pradaksina, yakni dibaca searah jarum jam. Kakawin Ramayana dan Krishnayana berasal dari abad ke-9 dan abad ke-12, tercakup dalam kisah mitologi yang berasal dari India. Rama dan Krishna merupakan avatar dewa sehingga cocok digambarkan pada candi induk. Dua kakawin ini mengedepankan tema percintaan dan penyatuan akhir antara laki-laki dan perempuan, yaitu Rama dan Sinta, serta Krishna dan Rukmini. Namun, relief Ramayana Candi Penataran lebih menggambarkan suasana perang, dimulai dari persiapan Hanuman ke Alengka hingga terbunuhnya Kumbakarna. Relief Krishnayana melanjutkan tema pertempuran dan berakhir pada tema percintaan Krishna dan Rukmini. Happy ending nih ceritanya. Meski Krishna sendiri merupakan titisan Wisnu, namun beberapa pendapat menyatakan bahwa penyatuan Krishna dan Rukmini ini melambangkan penyatuan Siwa dan Sakti sebagai tujuan akhir ritus Tantra. Penyatuan Siwa dan Sakti membuahkan kebahagiaan agung berupa amarta. Terakhir, di teras ketiga, kita bisa melihat relief dengan gambar naga dan singa bersayap. Teras ketiga ini memiliki bentuk bujur sangkar. Dalam catatan sejarah, Raja Hayam Wuruk pernah beberapa kali mengunjungi Candi Penataran atau yang juga disebut dengan Candi Palah ini. Berikut uraian Kakawin Desa Warnana atau negara Kertagama yang mengisahkan perjalanan Hayam Wuruk ke Blitar. Bila tidak demikian, Baginda pergi ke Palah memuja Hyang Acalapati dengan bersujud. Bisa juga terus ke Blitar dan Jimur mengunjungi bukit-bukit yang permai. Lalu pada tahun Saka Trita Nurawi 1283 bulan Wasaka, Baginda Raja memuja Kepalah dengan pengiringnya. Berlarut-larut setiap yang indah dikunjungi untuk menghibur hati di Lawang Wentar, Mangguri, Blitar, dan Jimur. Dari bunyi kakawin negara Kertagama tersebut, maka terlihat bahwa Raja Hayam Wuruk berziarah ke Candi Penataran dalam rangka memuja Hyang Acalapati atau Betara penguasa gunung. Maka fungsi Candi Penataran adalah sebagai candi gunung. Sedangkan dalam catatan Bujanggamani abad ke-15, Candi Penataran adalah tempat ibadah sekaligus tempat menuntut ilmu. Selama Bujanggamani tinggal di Palah, dia mempelajari Dharma Waya dan Pandawa Jaya. Selanjutnya, kita bisa naik satu tangga lagi, sahabat. Di sini kita akan memasuki sebuah ruangan yang diduga sebagai Garbagriha dari Candi Induk ini. Garbagriha tadi adalah bilik candi ya, sahabat. Sayang sekali pada area ini kita tidak bisa mendapati atap dari candi. Pada sebelah kanan dari candi ini kita bisa melihat sebuah usaha rekonstruksi untuk pembentukan atap candi. Namun nampaknya belum berhasil ya sahabat. Mungkin disebabkan karena batu-batu yang penyusunnya itu belum lengkap. Namun kita coba ambil hikmah aja ya. Dengan tidak adanya atap atau cungkup dari Candi Induk ini, kita bisa melihat pemandangan di sekeliling kompleks percandian ini dengan leluasa dan menikmati keindahannya. Sahabat,
Kalau tadi kita melihat tahun-tahun yang terpahat pada candi-candi ini, kita melihat bahwa tahun-tahun itu merupakan tahun-tahun pada era Majapahit. Tapi tadi dibilang bahwa kompleks ini dibangun pada 3 masa, yaitu mulai masa Kadiri, Singasari hingga Majapahit. Lalu di mana bangunan yang dibangun pada masa Kadiri? Oke, bangunannya dibangun Raja Srengga dari Kediri tahun 1997 Masehi, maksudnya 1197 Masehi ya, sudah tidak tampak lagi karena telah diperluas pada era-era selanjutnya. Perluasannya dimaksud adalah pada Candi Induk yang diselesaikan pada tahun 1347 Masehi. Selanjutnya pada halaman belakang ini terdapat prasasti Palah. Prasasti ini dibuat oleh Raja Srengga di tahun 1119 Saka atau 1197 Masehi. Bangunan ini memiliki fungsi sebagai sarana penyembahan Betara Palah sebagaimana tertulis di Prasasti Palah. Di dalam prasasti ini disebutkan bahwa Sri Maharaja senantiasa setiap hari berada di tempat Betara Palah. Sahabat, inilah karya seni terindah yang dipersembahkan oleh nenek moyang kita yang berupa kompleks percandian termegah yang berada di bumi Jawa Timur. Kita yakin bahwa mereka dulu membangun candi ini dengan penuh rasa khusyuk. Mereka bermaksud untuk memuja dewa untuk keselamatan negaranya. Sedangkan kita pada masa kini hanya dapat menikmati keindahannya sambil terus merenungi makna yang tersembunyi di balik peninggalan-peninggalan ini. Jangan lupa terus melestarikan budaya kita, jangan merusak, dan salam satu negeri. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas dukungan berupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi pada video Bunda Jasmine berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.